Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada hari ini, Senin pagi ini dalam keadaan sehat dan tentunya dapat melakukan aktivitas seperti biasa bersama saya ya dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Nah, tentunya saya harap materi yang akan saya sampaikan nanti dapat benar-benar dipahami, dipelajari dan tentunya dapat diterima. Baiklah, kita masuk kepada materi. Ya, di sini ada kompetensi dasarnya. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jalan, kemudian menyajikan klasifikasi jalan. Berikutnya definisi jalan, klasifikasi jalan. Nah, jadi kita nanti metode pembelajarannya itu diskusi, ya, studi literatur dan hasil presentasi. Berikutnya tujuan pembelajarannya. Untuk apa belajar konstruksi jalan dan jembatan? Tentunya yang pertama untuk dapat menjelaskan apa-apa itu definisi jalan, menentukan klasifikasi jalan, menganalisis klasifikasi jalan, menyusun laporan klasifikasi jalan, menyajikan hasil kerja kelompok tentang klasifikasi jalan. Berikutnya saya jelaskan definisi jalan. Jadi definisi jalan di sini ada 4. Yang pertama itu jalan adalah prasarana transportasi darat, kemudian dibuat oleh manusia, walaupun dengan alat berat, tetapi jalan tentunya erat kaitannya dengan manusia. Kemudian jalan mempunyai konstruksi dan bentuk tertentu. Kemudian jalan sebagai jalur lalu lintas. Oke. Kemudian kita lihat sama-sama ya. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, ya, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan kabel. Oke, berikutnya klasifikasi jalan berdasarkan fungsi. Nah, jadi klasifikasi jalan ini ada 4. Yang pertama adalah jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Oke, next. Jalan arteri, ya. Jalan arteri itu adalah perjalanan jarak jauh, ya. Kecepatan rencana lebih besar 60 km per jam. Kemudian lebar badan jalan lebih besar dari 8 meter. Kapasitas jalan lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Bisa kalian lihat itu tadi di bentuk jalannya itu agak lebar ya. Itu jalan tol. Lalu lintasnya itu tentunya mobil yang berada di dalamnya itu tidak terlalu padat. Oke, next. Kemudian jalan kolektor. Nah, jalan kolektor ya, perjalanan jarak sedang. Kecepatan rencana 40 km per jam. Jadi kendaraan yang lewat itu tidak boleh ya, lebih besar dari 40 km per jam. Kemudian lebar badan jalan itu 7 meter. Ya, lebar jalan 7 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Berikutnya ya, jalan lokal. Nah, jalan lokal adalah perjalanan dekat. Kecepatan rencana lebih besar dari 40 km per jam. Artinya kecepatan kendaraan yang melintas. Kemudian lebar jalan tersebut lebih besar dari 5 meter. Jadi bisa jalur 2 atau 5 meter lokal. Kemudian jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah perjalanan dekat dengan kecepatan rendah. Next. Nah, ini bisa kalian lihat sama-sama di gambar. Ada jalan lokal dan ada jalan lingkungan. Tentunya ada perbedaan antara jalan tersebut. Jalan lingkungan agak sepi, itu biasa jalan lingkungan itu kita contohkan di sini itu jalan di pedesaan atau di kampung. Oke, next. Nah, jalan juga diklasifikasikan berdasarkan kelas jalan. Nah, jalan juga ada kelasnya. Ya, terbagi dari jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, jalan kelas 3B, dan jalan kelas 3C. Next. Kemudian jalan kelas 1. Ukuran tidak melebihi dari 2.500 mm. Ya, ukuran lebar jalannya itu tidak melebihi dari 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi dari 18.000 mm. Muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Artinya di sini
lalu lintas ataupun kendaraan yang melewati jalan tersebut boleh melebihi dari 10 ton. Kemudian jalan kelas 2, ukuran lebar tidak melebihi dari 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi dari 18.000 mm. Muatan sumbunya muatan sumbu yang terberat yang diizinkan hanya 10 ton. Kalau kelas 1 tadi boleh lebih dari 10 ton, kelas 2 ini hanya 10 ton. Kemudian jalan kelas 3, ukuran lebar tetap sama, kemudian ukuran panjang tetap sama 18.000, tetapi perbedaannya adalah di sini muatan sumbu terberat yang diizinkan hanya 8 ton. Oke, next berikutnya jalan kelas 3B, ukuran lebar tidak melebihi dari 2.500, ukuran panjang tidak melebihi dari 12.000 mm. Muatan sumbu terberat yang diizinkan hanya 8 ton. Masuk ke kelas 3C, ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm. Muatan sumbu terbesar yang diizinkan hanya 8 ton. Oke, next. Nah, berkaitan dengan kemampuan jalan, untuk menerima beban lalu lintas dinyatakan dalam muatan sumbu terberat ataupun MST dalam ton. Bisa kalian lihat itu, Kalian lihat coba di situ ada fungsi, ada kelas, ada muatan sumbu. Jelas di situ ada arteri, ada kolektor, ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, 3, 3A, 3B dan 3C. Oke, next. Nah, ini contoh jalan kelas 1. Bisa kalian lihat jalan kelas 1. Kemudian jalan kelas 2 ada perbedaan di situ. Oke, next. Kemudian ada jalan kelas 3A, jalan kelas 3B. Bisa kalian lihat. Oke, next. Berikutnya, ini jalan kelas 3C. Next, berikutnya. Nah, klasifikasi jalan berdasarkan medan jalan. Jadi, ada juga medan jalan klasifikasinya. Yang pertama tentunya datar. Datar, kemudian berbukit, kemudian pegunungan. Oke, next. Klasifikasi berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. Ada jenis medan, notasi, kemudian kemiringan. Nah, itu ada datar, berbukit, pegunungan dengan notasi atau simbol DBG. Kalau datar itu lebih kecil dari 3%, yang berbukit itu 3-25%, yang pegunungan itu lebih besar dari 25%. Oke, next. Nah, ini contoh tadi yang 1, 2, dan 3 itu gambar datar, berbukit dan pegunungan. Next, berikutnya klasifikasi jalan berdasarkan wewenang pembinaan jalan. Nah, di sini ada jalan nasional, jalan kabupaten kota, ada jalan provinsi, ada jalan desa atau jalan kampung. Jadi tentunya jalan-jalan tersebut pembinanya itu berbeda-beda. Misalnya jalan nasional tentunya pusat, kemudian jalan provinsi dibebankan oleh provinsi. Nah, kemudian jalan kabupaten kota, kabupaten kota. Contoh kita misalnya di Kota Langsa, tentunya itu yang memegang adalah daerah Kota Langsa. Kemudian jalan desa atau kampung itu desa ataupun kampung ataupun kepala desanya. Kemudian next, jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional dan jalan tol. Tadi yang maksud dengan jalan nasional. Kemudian jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, yang menghubungkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota, dan jalan strategis provinsi. Next, jalan kabupaten kota Madia, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional. Jadi jalan kabupaten kota Madia itu tidak termasuk jalan nasional. Kemudian ada jalan desa atau jalan kampung, merupakan jalan yang sempit di daerah desa. Biasanya jalan ini tidak cukup lebar untuk kendaraan berselisih. Oke, next. Ini contoh gambar jalan nasional. Bisa kalian lihat itu biasanya kita temui di ibu kota negara. Kalau di kita itu di Jakarta, di kota-kota besar. Oke, next. Ini jalan provinsi. Jalan provinsi agak lengang, lalu lintasnya tentu tidak seramai dengan jalan kota. Kemudian next, ini jalan kabupaten. Jadi ada 2 jalur, agak sedikit ramai, agak sedikit rapat jalan kabupaten yang menghubungkan antara kota dan kabupaten. Kemudian next, ini jalan desa atau jalan kampung. Jadi
lebarnya juga tidak terlalu lebar, dan lalu lintas jalannya juga tidak seramai jalan di kota. Oke, next. Baik. Nah, saya rasa yang saya jelaskan itu sudah sangat-sangat terang benderang, dan saya harap kalian semua itu dapat menerima penjelasan saya dengan baik. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, tentunya Bapak akan memberikan kalian tugas. Ya, tugasnya berbentuk diskusi. Nah, jadi itu diskusinya kita lihat sama-sama. Yang pertama, kalian cari tentang fungsi jalan, kemudian kelas jalan, kemudian yang tiga medan jalan, dan yang keempat adalah wewenang pembinaan jalan. Jadi ada 4 tugasnya. Saya harap itu diselesaikan semua, jadi tidak ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Jadi hari Senin depan diserahkan ke saya. Nah, jadi baik, sampai hari ini saya rasa pertemuan kita sampai di sini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.